Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini di hari peringatan Kamis Putih, kita akan kembali menerima firman Tuhan yang menjadi sebuah penuntun bagi kita dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Maka sebelum kita menerima sabda firman Tuhan yang kudus, marilah kita merendahkan hati dan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kiranya sabda firman-Mu memenuhi hati dan pikiran kami manusia yang penuh dengan segala keterbatasan ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sabda firman Tuhan yang menjadi perenungan di hari ini tertulis di dalam Lukas 10 ayat 29. Lukas 10 ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, kepopuleran Yesus melebihi kepopuleran artis kelas dunia. Dimanapun Yesus berada, selalu ada banyak orang yang mengikutinya. Mungkin saja kalau kita juga pada saat itu hidup di zaman Yesus, kita akan menjadi salah satu orang yang juga mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Dengan situasi yang seperti itu, Yesus pun menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan Injil. Dan suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Dia berkata, "Apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal?" Dan Yesus kembali bertanya kepada ahli Taurat tersebut, "Apakah yang tertulis di dalam hukum Taurat?" Maka ahli Taurat itu menjawab, "Untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, maka haruslah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia." Lalu ahli Taurat itu kembali bertanya kepada Yesus, "Siapakah itu sesama manusia?" Maka melalui kisah orang Samaria yang murah hati, Yesus menunjukkan siapakah yang dimaksud sebagai sesama manusia. Yesus sengaja memakai tokoh orang Samaria yang murah hati, karena pada saat itu bangsa Israel, apalagi ahli Taurat, memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang Samaria. Dan melalui perkataan Yesus ini, Yesus mau mengajarkan mereka supaya tidak memandang latar belakang siapapun saat memberikan sebuah pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kita, siapapun orang yang butuh pertolongan, kalau kita memiliki kemampuan, segeralah untuk menolongnya. Dan kalau kita tidak mampu, maka doakan dia. Dan dengan berbuat demikian, maka kita sudah turut meringankan beban orang lain. Serta sebagai orang-orang Kristen, Tuhan mau ajarkan kita, mari mengasihi tanpa harus membeda-bedakan. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih ya Tuhan atas berkat, kebaikan, dan penyertaan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Firman-Mu yang kami dengar
kiranya menjadi sebuah pembelajaran bagi kami untuk dengan ketulusan hati melakukan segala kehendak-Mu. Di saat ini dalam doa ini, kami menyerahkan kehidupan kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami, hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kiranya berkat-Mu memenuhi kehidupan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa hanya kepada-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.